Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Holonime. Di video kali ini, Holonime akan menceritakan anime yang berjudul Juni Taisen, atau yang berarti perang zodiak, namun dalam bentuk battle royale. Masing-masing 12 zodiak tersebut akan menjadi perwakilan dari shio mereka dan disebut sebagai pejuang. Dan informasi, zodiak yang di sini diambil dari zodiaknya Cina. Oke, lanjut. Mereka adalah Tatsumi bersaudara atau pejuang naga dan ular, lalu kerbau, monyet, anjing, domba, ayam, harimau, kelinci, babi, kuda, dan tikus yang mempunyai kebiasaan tidur. Di antara mereka, kerbau adalah yang terkuat, yang mana mereka akan bertumbuk satu sama lain menggunakan kemampuan mereka, sampai satu di antara mereka bertahan hidup dan keluar menjadi pemenangnya. Sebelum lanjut, saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di dalam era yang sekarang, dunia sedang dilanda peperangan yang sangat panjang tiada henti dan memberi mimpi buruk bagi warga sipil hanya demi memperluas wilayah. Lalu diadakanlah turnamen perang zodiak setiap 12 tahun sekali, yang mana sebagai perang perwakilan tiap negara, pertempuran yang adil dan damai demi membela masing-masing negara. Dan bagi yang berhasil menang, itu akan mengangkat derajat shio-nya dan juga semua permintaannya akan dikabulkan. Mereka pun berkumpul di suatu kota yang tak berpenghuni. Lalu sebelum acara dimulai, sudah ada satu pejuang yang tumbang. Ia adalah adik dari shio ular bersaudara. Si kelinci menepis dugaan pada dirinya, padahal jelas bahwa dia adalah pembunuhnya. Sebelum pertandingan dimulai, panitia menyuruh mereka menelan permata, yang ternyata itu adalah racun, yang bereaksi kurang lebih dalam 12 jam. Berarti dapat disimpulkan, jika mereka berlama-lama mengulur waktu, juga mengakibatkan kematian. Dan obat penawar hanya akan diberikan kepada satu pemenang, dan dianggap pemenang ketika mereka berhasil mengumpulkan 12 mata tersebut dari hasil mengambil di dalam perut lawan. Monyet lalu mempunyai saran bahwa mereka bisa bekerja sama dan tidak harus terbunuh seperti ini. Kemampuan monyet adalah pasifis, yaitu orang yang mampu menengahi konflik peperangan besar. Bahkan data statistiknya, ia pernah mengakhiri 200 konflik internasional dan 200 peperangan sipil sebagai negosiator. Dan alasan ia mengikuti Juni Taisen agar bisa melakukan gencatan senjata. Beberapa ada yang setuju dengan sarannya, namun lantai tiba-tiba menjadi roboh. Mereka pun terpisah, lalu battle royale pun dimulai. Masing-masing dari mereka pun berpencar dan merencanakan strateginya. Namun, baru beberapa menit dimulai, pejuang babi terbunuh di tangan pejuang kelinci, dikarenakan ia tidak sadar bahwa kelinci adalah seorang nekromantis, yaitu bisa mengendalikan mayat orang yang telah dibunuhnya, sehingga pejuang babi pun menjadi mayat hidupnya. Padahal, ayahnya adalah pemenang Juni Taisen periode yang lalu ia pun gagal menjadi juara bertahan bagi keluarganya. Di tempat yang berbeda, pejuang anjing bersembunyi di parkiran dan berencana akan menyerang di saat-saat terakhir. Namun ia tidak menduga bahwa pejuang ayam bisa menemukannya. Namun kemunculan pejuang ayam bukan untuk menyerangnya, melainkan mengajaknya bekerja sama. Hal ini dikuatkan dengan polosnya ayam memberitahukan kemampuannya yang bisa berkomunikasi dan melihat apa yang hewan lihat. Termasuk ia mengetahui bahwa pejuang kelinci adalah seorang nekromantis beserta telah berhasil membunuh ular dan babi. Agar menghindari skenario terburuk, anjing pun pura-pura menyetujui kerjasama dengan ayam. Anjing memberikan doping kepada ayam untuk menjadikannya umpan bagi kemunculannya kelinci. Merasa diuntungkan, ayam lalu memanfaatkan kekuatannya dan membunuh anjing. Ternyata ada satu hal yang tidak bisa dicium oleh anjing, yaitu bau-bau pengkhianatan. Anjir. Di tempat lain, tikus dan monyet bekerja sama dan bersembunyi di lorong bawah tanah. Lalu tikus pergi sendiri keluar untuk mencari makan. Ia bertemu ayam dan mengajak ke persembunyiannya. Karena sebelumnya, ayam juga setuju dengan kerjasama yang hendak dibangun oleh monyet. Mereka pun berbincang-bincang, keputusannya sekarang ayam hanya ingin bergerak sendiri. Pada saat itu, tikus dan monyet menunjukkan celahnya, namun ayam tidak berniat menyerang dan malah meninggalkannya. Hal ini dikarenakan efek doping yang diberi anjing, sehingga rasa sakit itu membuat sifat liciknya mulai memudar. Di tempat lain, kerbau sedang bertarung melawan kuda dan membuatnya terluka parah.
Dalam keadaan terluka parah, kuda lalu melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Lalu tidak lama kerbau berpapasan dengan ayam. Tentu saja ini adalah kerugian bagi ayam, karena ia akan melawan sang pembantai dengan keelokannya dalam bermain pedang. Singkat cerita, kerbau berhasil mengalahkan ayam dan mengambil kristal itu dari tubuhnya. Sebelum kematian menghampiri, ayam memerintahkan burung-burung agar memakannya sebagai rasa terima kasihnya. Cukup lama bersembunyi, monyet dan tikus ketahuan oleh kelinci menggunakan nekromantisnya. Monyet dan tikus pun terpisah akibat diserang nekromantisnya kelinci. Scene berpindah kepada seorang kakek tua yang sedang bersembunyi sambil mengatur rencana dengan satu kristal di tangannya. Itu adalah kristal miliknya yang pura-pura ia telan sebelumnya. Kakek ini adalah pejuang kambing dan ternyata waktu mudanya ia pernah memenangkan Juni Taisen. Ada alasan tersendiri kenapa ia mengikuti turnamen ini lagi. Kemampuan dirinya adalah terampil dalam merakit bom dengan daya ledak yang besar berdasarkan pengalaman mudanya dulu saat menjadi prajurit. Hawa keberadaannya lalu dirasakan oleh pejuang kerbau. Namun dengan cepat ia kabur dan memasang bom di tempat. Di waktu yang sama, monyet sedang bertarung melawan kelinci. Setelah cukup lama memperhatikan gaya bertarung kelinci, monyet mempunyai rencana agar menyerangnya dari titik buta. Namun ia gagal, karena satu hal yang tidak ia ketahui, kepala nekromantis pejuang ular sedang mengawasi pertarungan mereka. Dengan ini, pejuang monyet pun dikalahkan dan menjadi bagian anak buahnya kelinci. Di tempat lain, kambing merasa beruntung bertemu macan yang sedang dalam keadaan mabuk. Namun tak pernah ia duga sebelumnya, macan ternyata sangat kuat dengan jurus mabuknya itu, sehingga kambing pun terbunuh dengan mudahnya. Tanpa peserta Juni Taisen sadari, ternyata kegiatan mulia mereka ini menjadi permainan taruhan bagi mafia untuk keuntungan pribadi dan juga negara. Scene berpindah, pejuang kuda sedang membuat persembunyiannya yang tak bisa ditembus dari luar sekalipun. Ia seperti kehilangan semangat juangnya, padahal dulunya ia adalah prajurit yang tangguh yang telah melakukan latihan keras bahkan meminum berbagai obat. Namun latihannya itu menjadi tidak berguna, malahan ia berencana akan menunggu semuanya mati baru ia akan keluar. Karena ia sangat yakin daya tahan tubuhnya bisa bertahan lebih lama terhadap racun tersebut. Lalu pejuang tikus pun tiba-tiba muncul di hadapannya. Terlintas perasaan heran mengapa tikus bisa masuk. Tikus lalu memberikan info kepada kuda bahwa siapa saja yang bertahan dan juga yang terbunuh. Lalu ia berceramah yang dilakukan kuda saat ini seperti orang mati yang hanya bisa menunggu tanpa aksi. Dunia tanpa adanya aksi hanyalah dunia yang gagal atau mati. Perkataannya itu semakin membuat pejuang kuda tertekan. Tikus lalu pergi sembari mengatakan agar keluar dari tempat ini, karena ular sedang mengajar tikus dan mengetahui tempat ini. Ia pun tidak mempercayai perkataan tikus dan menganggap pejuang tikus hanyalah anak-anak yang tidak mengerti akan kerasnya dunia. Seperti perkataannya tikus, ular datang dan membakar tempat itu. Kuda pun mati kehabisan oksigen. Dengan ini, pejuang kelinci telah membunuh 4 pejuang. Scene berpindah, pejuang kerbau bertemu dengan pejuang macan. Entah apa alasannya, pejuang macan sepertinya menyimpan benci yang mendalam kepada kerbau. Namun pertarungan mereka diganggu oleh nekromantis ular yang sedang mencari tikus. Di sini kerbau merasakan bingung akan kebencian macan pada dirinya. Namun ia berjanji akan menantang macan berduel secara terhormat setelah mengalahkan nekromantis yang menyebalkan yang tidak bisa mati ini, kecuali dengan satu cara, yaitu dibakar. Dari atas langit, pejuang naga yaitu kakak kembarnya pejuang ular sedang mengamati pertarungan mereka. Pejuang kelinci menyadari keberadaan naga, lalu melempar kepala adiknya sendiri sebagai penglihatan. Pejuang kelinci pun melompat dan memberikan serangan yang membuat kedua tubuh naga terbelah. Dengan ini, target kelinci hanya tersisa 3 orang, tikus, kerbau, dan macan. Dan kini, line up party pejuang kelinci pun semakin kuat bersama nekromantisnya. Kerbau dan macan pun bertarung bersama untuk mengalahkan Tatsumi bersaudara. Singkat cerita, untuk pertama kalinya, akhirnya kerbau menggunakan strategi agar bisa menang. Ia pun memberi isyarat pada macan agar mengambil tabung hidrogen di punggung pejuang naga, lalu menaburkannya kepada Tatsumi bersaudara, sehingga mereka berdua pun membeku. Tidak seperti biasanya, pejuang kelinci pun menunjukkan taringnya, yang mana kita tahu
Kelinci terlihat kuat hingga saat ini itu karena kelicikannya. Dengan sekejap mata, kelinci pun terbunuh menjadi potongan-potongan kecil dan lucu. Mereka berdua akan segera berduel, lalu si macan teringat masa lalu. Dulunya ia adalah pertarung terkuat di dojo milik ayahnya, sehingga ayahnya menyuruh untuk mendedikasikan dirinya pada tanah air dan mempelajari pertarungan yang sesungguhnya agar bisa menjadi penerus seorang pejuang dalam keluarganya. Setelah terjun ke medan peperangan, pikirannya terbuka. Semakin kuat dan kuasanya seseorang, maka keserakahan dan kerakusan akan timbul. Bahkan nyawa seseorang seperti tak ada harganya. Seiring hari ia naik jabatan, namun rasa kemanusiaannya berkecamuk. Lalu ia menghilangkan perasaan bersalahnya itu dengan cara minum minuman. Namun setiap kali ia mabuk, kekuatannya akan bangkit layaknya macan. Melihat perubahan yang drastis, ayahnya pun mengusirnya dari rumahnya dan juga tidak menganggap ia sebagai bagian dari keluarga. Hingga di suatu titik ia merasa tidak berguna dan tidak mengerti bagaimanakah konsep kebaikan. Saat di peperangan ia pun bertemu kerbau di masa lalu dan menyelamatkannya karena mengira sebagai warga sipil biasa. Lalu ia juga memberi macan beberapa nasihat. Macan sangat senang bertemu kerbau dan ia menemukan arti kehidupan dan juga tujuan hidup. Setelah pertemuan itu, mereka tidak pernah bertemu kembali, hingga akhirnya macan mendengar ada turnamen Juni Taisen yang mana anggotanya adalah kerbau. Ia pun dengan berat hati menemui ayahnya lagi dan memohon agar diberi izin menjadi pejuang Juni Taisen. Namun perasaannya menjadi sakit ketika sekarang bertemu kembali, kerbau malah tidak mengenali dirinya. Padahal dulunya ia sangat mengagumi kerbau sebagai orang yang telah memutihkan hatinya dari pekatnya hitam. Flashback selesai, tiba-tiba saja tangan kelinci yang terpotong bergerak dan hendak menikam kerbau. Namun dengan cepat, macan menjadi perisai bagi kerbau. Diketahui, sebelum kelinci terbunuh, ia sempat membunuh dirinya sendiri dengan menggigit lidahnya. Sebagai gantinya, ia bisa menjadikan tubuhnya menjadi mayat hidup yang bisa ia kendalikan sesuka hatinya. Kerbau lalu membawa macan lari untuk mengistirahatkannya. Macan sudah merasa tidak bisa diselamatkan. Ia pun membatalkan duel mereka. Sebagai gantinya, ia mempunyai permohonan kepada kerbau. Ia ingin dibunuh di tangan kerbau, karena jika dibiarkan, itu sama saja dia terbunuh di tangannya kelinci, dan itu membuatnya tidak sudi. Sebelum mengabulkan permintaannya macan, kerbau sempat bertanya, apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Namun macan tidak jujur dengan perasaannya dan beralasan ia hanya membenci sifatnya kerbau. Lalu macan pun meninggal di tangannya kerbau, dan kerbau bertanya di dalam hatinya bahwa macan sepertinya adalah gadis yang ia selamatkan dulu. Kerbau lalu bertemu dengan kelinci kembali, namun dalam keadaan tubuh yang menyatu dari potongan-potongan mayat nekromantisnya. Mereka pun bertarung yang mana membuat kelinci terpotong lagi. Namun kerbau lengah dan tertangkap oleh pejuang monyetnya si kelinci. Namun monyet tidak diperintahkan untuk membunuh kerbau. Ia hanya ditugaskan untuk menahan kerbau, karena kelinci sendirilah yang akan membunuhnya agar kerbau bisa menjadi anak buah nekromantisnya. Namun kelinci sedang regenerasi menyambung tubuh-tubuhnya lagi. Di waktu yang pas, pejuang kelinci muncul sembari membawa bom yang telah ia dapatkan dari tubuhnya Pak Tua Domba. Ia pun menggunakan kesempatan ini untuk meledakkan mereka semua, sehingga pejuang kelincilah menjadi pemenang Juni Taisen pada periode kali ini. Kelinci pun diwawancarai oleh panitia terkait tindakannya yang sulit dievaluasi dan dianalisis dari sudut pandang luar, dan juga hawa keberadaannya tidak bisa dirasakan saat di pertempuran. Awalnya ia menolak untuk menjawab dan memilih pergi, namun setiap kali ia mencoba pergi, ia terbunuh dengan berbagai metode. Ternyata kemampuannya tikus adalah ia bisa mencoba 100 rencana sekaligus dan mengambil satu di antara rencana itu yang paling terbaik. Maka dari itulah ia bisa bertahan hingga saat ini. Namun tentu saja ada efek sampingnya. Selain kepalanya mau pecah memikirkan berbagai cara, ia juga akan merasakan kelelahan dan sering tertidur. Wawancara selesai, panitia pun menawarkan permintaan apa yang diinginkan oleh tikus. Tikus lalu meminta waktu untuk berpikir. Dalam beberapa hari itu, ia memikirkan permohonan seperti apa yang ia inginkan. Ia telah memikirkan 100 jawaban, namun ia menolak keegoisan dan nafsu sesaatnya itu. Hasil akhirnya, ia meminta agar dihapuskan seluruh ingatan buruk yang ia alami selama ini
akibat menggunakan kemampuannya itu. Permohonan diterima, lalu tikus pun bisa merasakan apa itu ketenangan. Nah, itulah seluruh alur cerita Juni Taisen. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.